Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Andika dengan NIM C1C021184. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Wirumi Eka Putra SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti. Pemikir awal akuntansi adalah seorang ahli matematika seperti Luca Pacioli dan Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi juga yang menciptakan algoritma dan aljabar yang juga berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu aljabar dalam buku Al-Jabr wal Muqabalah tahun 825 Masehi. Algebra inilah yang menjadi landasan persamaan dasar akuntansi dan sistem double entry yang dikemukakan oleh Luca Pacioli. Perkembangan akuntansi syariah diawali dengan munculnya lembaga keuangan syariah pada pertengahan abad ke-20 seperti Bank Syariah pertama di Mesir pada tahun 1963 dan menjadi satu pemicu utama berkembangnya akuntansi syariah di dunia. Lalu berdirinya Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution pada tahun 1991 di Bahrain. Sedangkan di Indonesia sendiri, perkembangan akuntansi syariah mulai signifikan pada akhir 1990 seiring dengan munculnya bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Lalu pada tahun 1994, IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia membentuk Komite Akuntansi Syariah yang bertugas menyusun standar akuntansi syariah di Indonesia. Hingga pada tahun 2002, IAI merilis pernyataan standar akuntansi keuangan syariah atau PSAK syariah pertama yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya ada sekilas prosedur dan istilah yang digunakan dalam akuntansi syariah. Prosedurnya, pertama, transaksi harus dicatat setelah terjadi. Lalu, transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Ketiga, penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sisi sebelah kiri. Dan pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Lalu, tidak memberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Garis ini disebut at-tarkin. Selanjutnya, koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang. Jika al-khatib atau penulis atau akuntan melakukan kesalahan, maka harus mengganti atau membuat laporan tersebut ulang. Lalu jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda centang hal tersebut. Lalu seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal atau al-jaridah akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi pencatatan harian. Orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan transaksi. Lalu, pada setiap akhir tahun, laporan yang disampaikan oleh Al-Khatib harus menjelaskan seluruh informasi secara detail, barang dan dana yang berada di bawah wewenangnya. Lalu terakhir, laporan tahunan yang disusun Al-Khatib akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Dewan Pusat. Selanjutnya, istilah yang digunakan al-jaridah merupakan buku untuk mencatat transaksi yang di dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal. Lalu ada daftar al-yaumiyah atau buku harian
dalam bahasa Persia dikenal dengan nama Ruznamah. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Pada tahun 1429 Masehi, angka Arab dilarang untuk digunakan oleh pemerintah Italia. Lalu Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut, serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikir Arab dan selalu menjadikan karya Pisa atau Lucas Fibonacci sebagai rujukan. Tahun 1484 Masehi, Pacioli pergi dan bertemu dengan temannya Onofrio Dini Florence, seorang pedagang yang suka berpergian ke Afrika Utara dan Konstantinopel, sehingga diduga Pacioli mendapat ide tentang double entry tersebut dari temannya ini. Bahkan Alfred Lieber pada tahun 1968 menurut penelitiannya mendukung pendapat tersebut bahwa memang ada pengaruh dari pedagang Arab pada Italia. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.